Halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue kedatangan brand unik karena ini adalah brand dari Jerman. Ini adalah Ford Acoustic dan tipe Stage Tone 2 Plus, STG 2 Plus ya bisa dibilang gitu. Sebelumnya thank you dulu untuk Om Denny Romer untuk review unitnya, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Harga dari Stage Tone T2 Plus ini adalah sekitar 2,5 jutaan dan dia menggunakan satu dynamic driver plus 2 balancer armature. Oke, seperti biasa, gue akan review dari build, fit, frekuensi respons suara dan juga perbandingannya. Mulai dari build-nya ini sendiri, Stage Tone 2 Plus ini sendiri, gue harus ngomong juga mereka kayak apa ya, kerjasama. Jadi IM ini tuned by Germany tapi made in China. Jadi jujur aja untuk build ini gue langsung ngerasa ini familiar dengan beberapa IM yang gue pernah review sebelumnya seperti Sorry Audio, lalu kemudian C Audio, lalu kemudian juga Manguard. Itu buat gue buildnya seperti ini semua. Gue gak ngomong jelek, justru sebaliknya gue ngomong ini sesuatu yang sudah gue familiar dan gue yakin dari banyak testimoni ini build yang cukup oke gitu. Jadi housingnya itu pakai resin, ada lambang Ford Acoustic di sini, lo ada kayak pola pearly gitu hijau di bagian bawah, lo ada kayak Rocky bagian atasnya itu warna rada gelap. Di bagian nozzle-nya pakai metal begini. Ini persis banget Sorry Audio sama Yume ya, si Audio Yume. Lalu kemudian dia pakai dual pin connector, ini ada vent hole-nya di belakang. Kabelnya juga ini seingat gua kayak Sorry Audio ini, tapi Sorry Audio tuh pakai MMCX, ini pakainya dual pin. Dan kabelnya terasa tebal dan bagus, dia pakai 4 core braided, bawahnya juga 8 core braided. Ini kabelnya gue langsung suka karena ini tebal tapi ini ya sangat-sangat lentur. Jadi gue yakin dia ini buildnya cukup ketahanannya cukup lama. Untuk fittingnya sendiri buat gue sekali lagi mirip dengan brand-brand yang tadi gue udah cobain. Buat gue ini fitting yang tipe bisa bertahan lama di kuping gue tanpa gue capek. Gue udah coba lama, gue udah coba berjam-jam, gue nggak ngerasa ada fatigue ataupun pusing sama sekali. Ini fatigue tipe fitting yang enak buat gue. Dan kemudian untuk suaranya sendiri gue akan pakai AIFA XDSD, X2 Extend, QDX 5K dan juga iBasso DX160 sebagai source gue, dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, untuk frekuensi respons dari Ford Acoustic Stage Tone 2 Plus ini gue bisa mengkategorikannya sebagai mild V-shape balance. Kita lihat betapa dia tuh sebenarnya agak V-shape tapi masih balance banget. Buat gue ini frekuensi respons yang bagus banget gitu ya. Gue ngerasa ini cukup energik tapi masih dalam kontrol. Jadi kita lihat elevasinya, yaitu pertama ada di bass, mid to sub bass ini cukup energik, kelihatan di sini. Dan juga buat gue memang di performasinya juga bassnya tuh gue suka banget sih. Asik, energik tapi gebuk sampai dalam. Kemudian elevasi mid range, upper mid range di 3 kHz-nya itu sendiri, pina gain-nya sendiri nggak terlalu tinggi. Ditambah dengan sedikit elevasi ini untuk lower treble di area segini, upper mid range to lower treble 4,5 kHz ada sedikit peak. Lalu dia turun di 6 kHz, jadi ini salah satu yang bikin buat gue tetap smooth suaranya. Habis itu ada sedikit raise lagi di sekitar 7 kHz. Habis itu ini area itu apa namanya, resonance peak dari coupler gue. Jadi kalau misalnya gue bandingin dengan misalnya IM Harman ya, Moondrop KXSS, kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Moondrop KXSS itu bassnya elevasinya lebih sedikit, tapi ini beda dikit doang sih. Lalu kemudian mid range yang berasa, di mana upper mid range-nya si KXSS sedikit lebih naik, tapi roll off treble-nya tuh kelihatan lebih jelas. Jadi rasa si Stage Tone 2 Plus ini memang ada sedikit lebih ada energi treble-nya tapi nggak pedes gitu. Kalau si KXSS itu udah lebih cepat roll off treble-nya, jadi lebih berasa lebih adem. Tapi ya bisa dua arti sih, antara lebih adem atau lebih tumpul sedikit. Dibandingin sound energy yang buat gue di F neutral juga tetap aja elevasinya jelas berasa di bass dan juga di mid to treble. Jadi memang berasa V-shape-ish kalau dari standar netral gue sendiri. Ini kalau gue bandingin sama si Audio Ano, kelihatan bagaimana si Audio Ano itu sendiri lebih bassnya tuh cukup lebih netral, lebih neutral-ish, sub bass yang lebih berasa. Kemudian sekali lagi seperti like IM Harman lain, dia lebih roll off duluan di bagian treble-nya, sementara di Ford Acoustic ini masih ada energi di lower treble, upper mid range to lower treble yang bikin dia sedikit lebih ada energi treble-nya lah, cekeces dari lower treble itu masih lebih berasa. Tadi kita udah lihat sendiri secara frekuensi respons IM ini sendiri terlihat V-shape-ish tapi masih sangat balance. Dan jujur aja ini
kita ngomong tuningan doang ya. Gue nggak ngomong secara separasi ataupun teknikal lainnya, tapi secara tuningannya sendiri buat gue ini adalah kayak paling mendekati perfect V-shape gitu. Maksudnya kalau kalian suka V-shape, kalian masih berasa energi V-shape dari IM ini, dari tuningan semacam ini, tapi balance-nya tuh masih bagus banget. Vokalnya nggak berasa mundur, vokal cowok-ceweknya masih balance, cuman emang dapetin kesan ada tambahan energi di bass sama treble aja. Dan buat gue ini udah salah satu tuningan V-shape terbaik yang gue pernah coba. Jadi gue ngomong bassnya dulu, ini adalah bass yang gue yakin pertama kali kalian denger lagu apapun yang jedak-jeduk gitu ya, dikasih kayak dengerin EDM, dengerin pop, itu pasti kalian ngerasa nampolnya bassnya itu. Bassnya tuh nampol, bener-bener nampol jeduk gitu, bulet, teksturnya tuh mantep, dynamicnya itu, dan bisa dalam. Jadi gue yakin kalau kalian yang basshead, kalian suka drum, kalian yang main drum, ataupun ya simply kalian suka suara-suara dalam, suara bass, gue yakin banget kalian bakal suka IM ini karena dia nampol. Gue nggak ngomong lumayan tebel, gue ngomong tebel-tebel banget sih, nggak sampai lambat banget, tapi nampol, pukul, ada weight-nya itu ada, lalu dia juga dalam. Jadi mantap banget, gue yakin lu bakal suka tipe bass kayak gini karena dia mukul, mau kasih lagu EDM itu asik banget. Temen gue yang basshead, gue kasih ini langsung wah gila, dia geleng-geleng. Tapi ya apa namanya, harganya emang lumayan untuk orang baru, 2,5 juta sih. Dan lalu gue harus ngomong juga, dia punya balance mid-range yang sangat bagus. Jadi gue kasih lagu vokal cowok ataupun cewek, buat gue dua setelah yang kalian tadi lihat ya di frekuensi response, sebenarnya ini cukup balance vokalnya itu dengan tambahan lower treble sedikit. Jadinya buat gue yang kerasa adalah vokal cowok ataupun vokal cewek itu balance. Vokal cowok bisa dapat dalamnya, lalu tebel-tebelnya itu dapat, dan sweetnya vokal cewek juga dapat dengan sedikit tambahan bumbu sedikit pedas di atasnya. Jadi gue denger misalnya Cindian ataupun denger Joyce Ju, itu kan rekamannya juga bukan rekaman yang kasar ya buat gue. Itu rekamannya manis, rekamannya nyantai-nyantai ala audiophile China gitu mungkin. Itu buat gue nggak berasa kasar sama sekali di sini, malah sweet dan smooth. Tapi kalau gue denger lagu misalnya kayak Sia yang Cheap Thrills ataupun The Greatest, itu kan sama dia vokalnya Sia tuh kayak ditipisin banget. Gue nggak tahu equalizer atau gimana, tapi di Cheap Thrills itu dia teriaknya itu ada sedikit bumbu-bumbu pedes-pedesnya dikit di atas. Tapi gue nggak ngomong sibilance sih, karena ini aman ada sibilance buat gue. Tapi ya itu ada sedikit bumbu rada pedes-pedes, teriak-teriak sedikit di atasnya itu. Tapi sekali lagi balik tergantung rekamannya. Kalau gue denger kayak lagunya Lisa, Gurenge, gue denger lagunya Blackpink, gue denger lagunya Twice, itu buat gue aman banget di sini. Jadi ini simply vokal yang bisa mengakomodir kayak banyak banget tipe vokal. Masih sweet-sweetnya dapet, tapi kalau mau energik juga dapet. Pokoknya lengkap lah buat gue. Dan treble-nya sendiri, seperti yang gue tunjukin tadi, treble-nya agak sedikit lumayan energik, tapi nggak berlebihan. Karena 6 kHz-nya itu dipotong. Kalian lihat ya tadi. Dan itu biasanya memang bagian yang gue nggak suka sih. Biasanya bikin sibilance kalau tinggi banget. Di IM ini, buat gue itu jadinya kalian nggak ngerasain ada sibilance, ada cut yang berlebihan, tapi energi treble, lower treble itu masih ada. Dengan cymbal crash itu kayak energinya enough buat kasih energi ceras gitu di kuping gue tuh cukup asik. Lalu kemudian juga shimmering di high-nya itu masih ada. Tapi kalau dengar La Campanella atau Primavera itu yang benar-benar butuh energi itu gue yakin IM itu tuh butuh lagu-lagu itu tuh butuh energi di sekitar 6 kHz untuk yang suka violin, untuk suka apa. Tapi ya bisa berbalik lah, satu sisi bikin pedas, satu sisi lagi bikin lumayan extended dan gigit buat yang suka treble. Kalau denger La Campanella atau La Primavera, IM ini jadi berasa rada tumpul sih jujur aja di bagian atasnya. Walaupun dengerin cymbal crash, dengerin flute, dengerin beberapa saxophone, itu berasa cukup shimmering, cukup maju, cukup clear gitu ya. Jadi ini emang berasa V-shape is balance buat gue. Mantep banget, ini salah satu V-shape yang gue suka banget. Kemudian untuk soundstage-nya, this is one of the best, if not the best ya. Jadi gue simply udah pernah denger yang lain kan kayak Yume, Sorry Audio, simply gue udah denger banget. Tapi dengan tuningan yang V-shape-ish ini, somehow buat kuping gue, untuk denger lagu kayak orkestra, denger lagu kayak live, ini benar-benar bisa kasih 3D yang mantep banget ditambah bass yang dalam. Jadi buat denger live music, itu luar biasa. Kalian coba setel lagu Hotel California dari Eagles yang live, ataupun dengerin lagu-lagunya, simply lagu-lagu live lah kayak Two Steps From Hell, ataupun lagunya The Piano Guys, itu benar-benar dari pertama. Itu kalau misalnya live kedengeran, tepuk tangan, pinggirnya tuh, wih megah, luas, 3D, atas bawah itu dapat semua. Separasinya juga bagus di harganya, dia bisa kepisah-pisah. Kalau kalian pernah lihat
video-video gue sebelumnya gue bilang Mangird 6, lalu kemudian si audio Yume dan juga Sorry Audio 2+1 itu kan 3 IM yang paling unggul di harga 2 jutaan untuk separasi, dan gue bisa ngomong for akustik ini setara. Gue nggak tahu ini emang zamannya 1DD plus 2BA di harga 2 jutaan apa gimana, dan buat gue semuanya itu separasinya bagus, tinggal tuningan aja kalian suka kemana. Tapi kalau kalian suka 3D, kalian suka mild V-shape-ish, buat gue for akustik yang Stage Tone 2 Plus ini adalah pilihan terbaik yang gue pernah rasain. Ini benar-benar, aduh, gue dengerin balance-nya tuh mantep banget, masih balance, tapi cukup berasa V-shape sedikit, tapi masih bisa gue kasih berbagai macam lagu yang gue rada kepedesan di beberapa ayam V-shape gitu ya. Jadi ini V-shape balance buat gue tipenya. Kemudian untuk secara imaging sendiri dia juga bagus, jadi soundstage yang 3D ditambah separasi yang bagus, imagingnya tuh benar-benar kalian bisa dapet 3D pinpointnya di mana, itu mantap banget. Nah sekarang gimana perbandingannya nih? Gue akan bandingin dulu sama si Moondrop KXSS, di mana Moondrop KXSS ini lebih berasa nyantai jelas. Bassnya lebih nggak semaju, nggak segabuk Stage Tone 2 Plus ini. Kemudian mid range-nya juga nggak semaju Stage Tone 2 Plus ini, tapi lebih smooth, lebih nyantai lagi. Dengerin vokal cewek itu sama lebih manis-manis lagi sedikit, tapi treble-nya lebih cepet roll off-nya. Jadi beberapa, gue yakin kalau kalian suka Cymbal Crash atau suka lagu-lagu nada atas, berasa bahwa Moondrop KXSS ini jelas lebih tumpul suaranya dibanding Stage Tone 2 Plus. Stage Tone 2 Plus masih lebih bisa kasih energi di treble, sedikit gigitan yang lebih baik walaupun tetap masih balance. Buat gue dua-duanya masih balance saja, tergantung preferensi kalian gimana. Tapi kalau kita ngomong secara teknikalitas, buat gue Stage Tone 2 Plus ini jelas di atasnya KXSS. Itu jelas di atasnya. Separasinya, lalu imagingnya, pinpointnya itu buat gue definitely lebih bagus di for acoustic Stage Tone 2 Plus ini. Jadi yes, buat gue Stage Tone 2 Plus ini, kalau kalian suka suara yang cukup energetic, lively, suka bass, suka mid, suka treble, jadi mungkin buat beberapa orang bisa kerasa W-shape-ish ya, walaupun secara frekuensi respon dia bit V-shape-ish balance. Buat gue ini sangat-sangat gampang recommended untuk banyak orang. Mau yang suka bass bisa, mau yang suka live music bisa, suka akustik bisa. Gampang banget lah pokoknya direkomendasikan untuk banyak orang. Dan gue kaget, for akustik baru masuk ke dunia ayam ini, dimana udah digempur sama Ci-Fi yang bagus. Dan buat gue ayam ini bener-bener mantep berada di harga 2,5 juta. Dia bisa berkompetisi sama yang lain dan termasuk yang bener-bener bagus gitu, maksudnya gue. Padahal lawan Moondrop kan brand lama, for acoustic brand baru masuk ayam gitu. Jadi really good. Dan gue dapat kabar juga, taunya Lowena dari pemenang Indonesian Idol, dia udah pakai Stage Tone 2 Plus ini. Jadi yes, ini udah mulai masuk market Indonesia, mulai dikenal sama pemusik. Dan buat gue sendiri, ini layak banget dicoba. For akustik, walaupun baru, sangat layak dicoba. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.